Gue sengak begini karena tempaannya keras. Iya, iya, iya. Gue nggak bisa klemer-klemer. Iya. Bener Bu, di kualinya ada cadangan. Halo semuanya, saat ini saya sedang menuju ke sebuah cafe yang di dalamnya juga ada barbershop. Salah satu usaha milik yang sehari-harinya sebagai presenter, tapi saya ingin mengupas sisi lain dari sosok ini. Saya ingin menggali seputar kehidupan dia di luar soal profesi aslinya, profesi sehari-harinya sebagai presenter. Nah, kita sudah sampai di tempatnya, kafenya teman saya. Kita akan lihat ini tempatnya, namanya Manakala. Manakala Coffee, sementara barbershopnya namanya King Cuts. Kayaknya dia udah ada di dalam. Om Valentino Simanjuntak sudah ada. Apa kabar? Baik. Waduh. Sehat selalu. Udah lama banget kita nggak ketemu. Ini gokil. Lama banget. Senior datang ngabarin udah harus disambut. Sorry nggak ada karpet merah. Saya justru yang berterima kasih sekali mau menerima Om Valen. Itu kan udah luar biasa gitu dari sisi namanya, karirnya melejit, kemudian channelnya, usahanya. Nah, saya memang ingin mengupas sisi lain dari Om Valen ini. Selain sebagai presenter yang sudah banyak dapat piala juga luar biasa ya bro. Amin. Seneng lah walaupun dari jauh, kayak gue seneng banget ngelihat teman-teman itu makin berkibar namanya usahanya. Nah, salah satu usaha Om Valen ini adalah kafe. Yes. Saya ingin mengupas lebih jauh. Boleh. Kenapa terjun ke dunia coffee shop? Kemudian di sebelah juga ada barbershop. Ada barbershop yang khas namanya. Kemudian kapan sih mulai ini usaha ini? Ini mau jalan 2 tahun. 2 tahun? Iya, belum. Samaan belum. tuh si kafe sama barbershop. Beda 3 bulan. Beda 3 bulan. Yang dulu yang mana? Yang duluan itu barber. Barber dulu. Ya. Baru ke. Harusnya bareng. Oke. Cuma coffee shop waktu itu belum cukup duit ya. Oke. 3 bulan. Tapi ini pemasukan dari sana buat bangun sini. Luar biasa karena tempatnya juga luar biasa besar. Di kawasan yang sangat elit kalau di Tangsel ya. Iya, sedap. Luar biasa. Tangsel is the new Jaksel. Lumayan sering lah saya di sini walaupun tidak janjian, tidak apa, tapi saya tahu ini tempatnya Om Valen. Dan ini karena saya datang pagi-pagi jadi masih agak sepi, tapi kalau sore malam pasti selalu rame. Saya tahu persis itu. Jadi pasti dari sisi pendapatan juga luar biasa. Langsung pendapatan ya. Nggak nanya nggak nanya modalnya dulu. Proses 2 tahun lalu. Menuju 2 tahun. Menuju 2 tahun. Kenapa ke kafe dan barber? Nah, ini gue berapa kali gagal sebenarnya buat usaha tuh beberapa kali gagal. Cuman akhirnya gue coba nyobain formula yang ini nih gitu. Dan so far sih lumayan lah, dan kayaknya lebih oke daripada usaha-usaha gue yang sebelumnya. Oke. Gitu. Lu mau sambil lihat dulu apa sambil duduk? Pasti keliling dulu ya. Lihat dulu. Ini coffee shopnya teman-teman. Ini sangat profesional, serius lah usahanya. Ada kopi. Ini pas banget lo dateng. Yud. Ini mesin baru. Yang mana? Yang ini? Yang ini baru. Oh, ini mahal nih. Ini gua tahu ini mahal banget. Ini gua jual gelang berlian. Kelihatan. Buat ini soalnya Joko. Soalnya kita buka cabang satu lagi. Udah buka cabang. Di Kreo. Oh, baru tahu saya kalau itu. Jadi mesin yang kemarin taruh di Kreo, yang baru. Ini baru di sini. Makanya gua galak sama anak-anak. Oke, Itali ini. Hah? Itali. Ini anak-anak bisa jadi manja. Iya. Karena dia itunya lebih udah digital. digital. Jadi cara buatannya. Iya, ya kan Pril? Ya, jadi manja sekarang. Oke. Jadi semua udah ada ukurannya. Hasilnya kerasanya juga lebih oke. Makanya gue bilang ini harus kerja nih. Iya. Jangan sampai berlian gue nggak balik. Gila kali. Berliannya gede banget itu. Ya? Buat ini doang mobil bisa kebeli, mesin ini kacau. Gue tahu nih. Ini mahal, sangat mahal tuh barang itu. Tergantung, mahal buat gua. Buat orang lain itu receh, Pak. Beda. Orang lain itu siapa ya? Oh, kayak kita, kayak gue gitu, ini mahal banget gitu. Buat lu mahal doang. Sama gue juga. Ya gitulah, ini kita coffee shopnya space yang memang indoor kalah gede dengan yang outdoor gitu. Justru tapi kan orang-orang senang di luar. Merokok segala macam, nongkrong. Karena kita lihat di beberapa coffee shop lain kebutuhan buat outdoornya
lebih tinggi, tapi mereka ngakalin karena nggak punya space. Kira kita memang kecilin di dalam, luarnya gede. Tapi paling kendalanya ya gitu kalau hujan segala macam. Oke. Tetap ada kendalanya sih. Kan merokok pasti di luar. Iya. Kopi pasti senang di Gue luar. sore ke malam udah jarang datang. Karena rame. Karena rame, takutnya gue ngabisin tempat. Iya, Gitu. karena Jadi, rame. Gue Gue kasih tahu. buat tamu Karena aja. gue tinggal di seputaran sini, jadi gue sering lewat segala macam. Bahkan sering denger lah, karena gue termasuk anak lama di seputaran Oh, iya, sini. iya, Jadi iya. gue dengar dari Kita kan anak baru. Iya, iya. Kita dengar dari tetangga-tetangga, itu daerah udah banyak parkir banget, sekarang ramai banget. Yang mulai itu kopi itu namanya Manakala, gue diem aja. Itu punya temen gue. Itu. Tapi emang karena salah satu manakala dimulai di seputaran sini, Iya. tiba-tiba rame ke yang tempat-tempat lain di tetangga banyak sekali. Sekarang ada sekitar 5 coffee shop lain. Ya kan? Ada burger coffee, ada 2. Barbershop kita juga sekarang ditemenin 3 barbershop lain. Ini sekarang ada lagi ya, Iya, pesaingnya misalnya. Jadi ini jadi kawasan Industri kalau di Jaksel inilah. tuh kan Jaksel yang lama Kemang lah, Nah. terus habis itu Cipete. Tangsel di sini. Sekarang the new Jaksel is Tangsel, Dan khususnya di gara-gara- Jalan Elang dan sini. gara-gara lu ya, gara-gara ini Enggak, lah. Salah enggak. salah Iya. satunya. Iya. Karena gua tahu, gua tuh ini termasuk awal, gua gak bisa bohong. Gua anak seputaran sini gitu. Ya. Jadi dan Syukurnya begitu seputaran sini juga udah pada aware lah, udah pada tahu. Amin. Kalau mau nongkrong malam minggu atau apa di seputar Bintaro ya ke daerah sini. Syukurnya kayak gitu sekarang emang. Oke, berarti Iya. sukses lah. Yes, Oke. mudah-mudahan. Bukan Mudah-mudahan. mudah-mudahan lagi kan memang. Amin, amin. Enggak, karena gini, gue kan biasanya di channel lain pasti gue sombong gitu. Karena mereka lebih junior dari gue. Iya. Begitu lu yang datang, gue harus tahu diri dong, ya kan? Ibaratnya ya lu kan generasi-generasinya kan Ryan aja Lu maksudnya kasur generasi ya, tua. ya kan? Band juga kan lu pasti riff ya kan? Bukan yang anak-anak sekarang kayak kan? Danila atau Iya apa gitu. gitu, Sekarang sore gitu. sekarang TikTok lu kan dulu kan apa? MIRC, Friendster. Ngenye nih kawan kita ini, tapi sahabat lama banget kita udah. Iya dong. Udah lama tahun sebelum 2000 awalan lah Waduh, udah kita. kalau teman-teman orang yang suka memang olahraga lah ya, Yudi ini rekam jejaknya ngeri. Wah. Ya, bukan cuma di dunia olahraga. Kayaknya kita harus lihat sebelah. Bisa lihat sebelah ke Bisa. ke barbershopnya. Bisa. Kita pengen lihat nih barbershopnya namanya King's Cut. King Cuts, Ya kan? King Itu Cuts ya. filosofinya apa nih? Atau ada Enggak, jadi yang gue bilang tadi bisnis modelnya, akhirnya gue ngajak temen gue yang udah berhasil di bidangnya. udah di bisnis ini. Nah, di bidang itu dia udah berhasil di barbershop. Oke. Di Cibubur dia udah punya 4. Oh, oke. Jadi lu kolaborasi kerja Akhirnya sama gue emang? kolaborasi, gue ajak ke sini dan cita-cita dia adalah pengen punya coffee shop. Oh, Padahal jadi dia juga- udah belajar bartender. Oke. Nah, dia nggak pernah mau buka bekerja sama dengan orang lain. Tapi Hanya dengan lu. tapi gue ngerayunya gitu. Lu mau buka barber sama coffee shop nggak? Mau. Ya coba lo ke Bintaro deh. Akhirnya Lihat gua- di tempat ini. Gua kasih. Ya kita nyari bareng-bareng. Oh, nyari bareng-bareng, tempatnya, Bareng. barengan. Ini tadinya nggak begini. Ah. Ini disulap sama kita nih sama dia. Oke. Akhirnya dia tertarik. Ya udah, akhirnya kita jalan. Oke. Nah ini coffee shop pertamanya dia. Padahal barbershopnya udah punya Barbershop 3. udah jalan. Jadi Oke. kalau nanti kalau secara bisnis modelnya coffee shop kita akhirnya berdua bareng sampai nanti dimanapun. Oke. Kalau Ini kalau barber terbatas yang memang setelah jalan sama gua dengan kedepannya. Oke. Yang sebelumnya kan dia udah punya. Ya. Gitu. Oke. Nah ini barbernya. Nah, ini namanya King's Ya. Cut. Belum buka karena datangnya pagi-pagi, bukannya resmi jam 10 ya. Yes. Jam 10 setiap harinya. Tapi buat Yudi gua bisa bukain Luar biasa. dan kita nyalain spesial. lampunya biar kalian bisa lihat ya. Oke. Gua Silakan, pernah Yud. datang. Terima kasih. Gua pernah datang ke sini. Ya. Pernah potong di sini juga. Ini Oke. masih gelap. Masih Nah, gelap. ini yang nyambut di depan nih di sini nih, ya Oke. kan. Terus kita coba lihat deh kalau udah nyalain lampunya banyak yang senang juga sih. Tempatnya Ya. asik. Satu lagi. Apa namanya? Oh, Wah. nah baru kelihatan ini. Ini serius banget usahanya. Apa barbershopnya? Ya karena kita pengen selain yang motong pada Nyaman di sini. punya skill, punya kemampuan. Skill people-nya juga harus ada. Oke. Terus experience buat motong atau buat dipotong juga enak kan. Jadi bukan cuma tempat potong rambut, dia datang, dipotong pulang gitu, tapi dia nyaman. Ya. Buat sambil dipotong, terus Instagramable, Iya, banyak yang betul. foto-foto. Di 2 tempat kita Yud, itu yang mau ngantri syuting banyak. Kayak buat Ya? iklan, Ya? buat web series. Luar biasa. Cuma karena kita hitung-hitungannya bukan sebenarnya mereka banyak yang mau bayar lebih dari omset kita.
Oh gitu. Cuma Luar biasa. gua sama partner gua ngitung bukan cuma omset tapi tadi experience-nya konsumen, takutnya semakin sering dipakai syuting, Iya. mereka nggak nyaman dong. Mereka mikir, Ini sorry berarti ini syuting nggak masalah ya kalau ini. ini langsung sama saya, Oh, iya, langsung iya, sama iya, saya iya, Pak iya. Yudi. Iya, iya. Kalau itu maksudnya mereka web series lah, iklan lah, kita pernah 1-2 kali lah, tapi lama-lama pelanggan kayaknya Terganggu di lah. story tuh agak kecewa gitu. Iya, iya. Tutup gara-gara syuting, tutup gara-gara syuting. Jadi kita kurangin lah. Oke. Apalagi sekarang teman-teman coffee shop banyak. Kan mereka dengan gampangnya bisa dong. Ini Betul. dipakai syuting, Betul. gue coba experience tempat lain lah. Oh iya betul. Artinya menjaga pelanggan. Menjaga pelanggan. Nah, klien ini itu. juga salah satu kelebihan partner gua. Dia bisa ngedesain dan bisa nge-layout tempat tuh emang ternyata Sangat- membuat orang nyaman, Iya, betul. mengundang orang buat banyak syuting, banyak foto gitu. Kalau gua lihat secara sekilas ya gua beberapa kali kesini ngopi, potong juga pernah nih di kursi ini nih. Iya. Secara properti. Ini kursi Pak, satu kursi bisa beli motor Pak. Kelihatan. Makanya gua bilang ini kursi gua duduk di sini waktu potong. Memang gua dari awal juga ngelihat emang ini cukup serius gitu. Pasti budgetnya saya percayalah kalau dari sisi budget Om Valen mah pasti. Berdarah-darah Pak, berdarah-darah, sumpah Pak. Tapi udah balik 2 tahun. Alhamdulillah. Dibilang udah balik sih bisa dibilang Dikit lagi. sedikit lagi lah, Sedikit lagi. sedikit lagi. Tapi itu kita coba ada beberapa titik lagi kan. Oke, yang baru. Yang Artinya baru. terus ditambahin. Yang baru. Makanya tadi gue bilang sebenarnya gini, sebenarnya kalau kita mau bicara penambahan atau juga pengembangan usaha kan biasanya kan juga harus diambil dari duit yang sudah ada kan. Nah, gue memang pengennya duit yang udah ada itu gue kasih ke Menteri Keuangan. Anjay. Nah, jadi ketika kita buat sesuatu yang baru di luar dari yang udah gue dapet, gue harus pakai duit sendiri lagi aja. Oke. Supaya Oke. yang Ya, itu lebih aman lah. supaya itu kagak Nggak keganggu. keganggu. Itu ceritanya kan. Ya, itu bisa begitu. tapi luar biasa. Akhirnya pakai duit sendiri iya, pinjem dari yang itu iya juga Pak. Ya itulah dinamika usaha. Iya, semua orang yang namanya usaha pasti ada gitu. Iya. Ya. Pasti yang besar-besar juga pasti ada berutang-utangnya kan. Nah, iya itu dia. Gitu. Mungkin kita duduk sini aja apa di sebelah? Kalau sebelah kayaknya banyak udah Kayaknya mulai sini rame. lebih Sini oke. aja ya. Nah, Kita di sebelah bisa juga udah mulai rame. lu mau yang enak di mana? Siap, duduk sini aja kali. Iya, tadinya ini smoking room. Oh gitu. Sambil bisa dipotong. Oke. Cuma karena kebutuhan smoking roomnya malah sedikit karena mereka mau ngerokok sambil ngopi. Ya mungkin duduk sini aja kali. Boleh, boleh. Nah, gue yang nyuruh duduk. Akhirnya kita ganti jadi buat tempat cuci. Ini buat kitchen. Untung gua nggak pakai sama nih, Yud. Yoi, nggak apa-apa kalau sama juga. Kita kayak di endorse Ini gitu. Mickey anniversary kan? Yoi. Ya muka-muka emang mukanya muka Rembo, hati cute. Gini Om Valen. Ya, Terjun ke dunia usaha lain Ya. di luar presenter cukup menarik menurut saya gitu, artinya pemikiran panjang lah, bukan hanya sekedar usaha, pasti kan menyiapkan usaha-usaha atau manajemen keuangan untuk masa depan kan? ya benar-benar. Saya tahu Om Valen itu dan bukannya di presenter, dia juga sebagai yang saya pernah datang juga ke acara itu Ya public speaker lah, public trainer, speaker. trainer, Nah, ya. mengajar juga, Ya, memberikan ilmu-ilmu yang luar biasa yang itu orang mungkin ada yang tahu tapi tidak sebanyak tahu Om Jebret sebagai Ya. presenter. Mm-mm. Itu salah satu menurut saya sih bukan soal usahanya tapi itu lebih kepada berbaginya. Saya melihatnya lebih ke sana Iya, gitu. iya. Om Valen itu ada sisi sosialnya. Tahap sangat tinggi sih. Ya sangat tinggi walaupun dikapitalisasi tapi itu sesuatu yang sosial menurut saya. Walaupun dikapitalisasi. Tapi paling tidak ada keinginan untuk berbagi. Iya. Gue soalnya kecenderungannya kan suka ngomong gitu. Ya. Gitu, kecenderungannya suka ngomong sampai akhirnya dulu gue pikir kan pengacara jadi tempat di mana gue bisa mengkapitalisasi kesukaan gue kan. Nah, Ternyata kan nggak di situ. Ternyata kan gue mengkapitalisasinya senengnya di depan kamera, depan TV, depan ribuan orang. Nah, ada momen-momen di mana gue bisa melihat, oh ini ternyata bisa make money dari situ ya. Nah, di sisi lain, gue yakin ketika kita pemilih pekerjaan itu adalah ketika kita lakukan pekerjaan itu tanpa dikapitalisasi aja, lu seneng nggak? ya. Nah, Oke. itu patokan gue dulu. Dan itu lu seneng di situ? Dan gue seneng buat kayak ngomong di depan banyak orang. Gue punya kemampuan untuk beberapa skill lah. Misalnya lu mau tahu skill public speaking, skill komunikasi, skill apapun yang memang gue juga pelajari, tuh gue seneng berbagi. Tapi gue akan lihat juga gitu Yud. Artinya ini ketika mereka minta gue bukan untuk kapitalisasi buat mereka,
gue dengan senang juga datang. Gitu loh. Padahal Om Jebret itu basic ilmunya adalah hukum, sarjana hukum. Hukum, kan? ya. Bukan komunikasi kan? Bukan. Tapi itu sekarang dari mana? Gue sering dipanggil di kampus-kampus untuk ngasih kuliah-kuliah di komunikasi. Malahan. Nah, itu kenapa awalnya bisa terjun ke atau tertarik ke dunia komunikasi? Pasti kan ada yang dipelajari, dibaca atau melihat. Itu dia tadi bahwa karena gue doyan ngomong, akhirnya gue masuk hukum, ya kan? Dan ternyata kan sebagai secara dari Sumatera Utara juga kan itu pikirannya kan itu. Senior juga sebagian besar dari sana lah. Medan Bung, Medan. Gue lulus cepat. Ribak sude, rap. Gue lulus cepet, nggak pernah ada masalah. Pintar berarti ya kalau lulus cepet. Iya bisa dibilang gue jenius, Yud. Gue S2, IPK gue 3,85. S2 hukum juga? Hukum juga, gue hukum laut. Oke, hukum gitu. laut. Nggak ada masalah juga. Artinya kalau secara akademis, ya harusnya ini bidang gue. S2 di mana? Pajajaran. Dua-duanya Pajajaran. Gitu. Nah, artinya secara akademis gue nggak punya kendala lah di situ. Gue nggak punya yang namanya gue pengen pindah jurusan waktu itu nggak pernah, Yud. Tapi ketika gue kerja, nah gue nggak tahu apakah kantor hukum gue yang dulu nggak ngasih gue experience yang gue pengenin atau emang nggak di situ. Intinya kayak sempat kerja di firm di 2004. 4 tahun gue 4 tahun kerja di 2 tahun gue full kerja di kantor hukum. 2 tahun lagi gue nyambi sambil mulai jadi presenter di cable TV. Di Kebon Jeruk. Oke. Di sana gue. Awalnya dari situ ya? Awalnya, tapi yang cable ya, bukan yang terestrial gitu. Jadi gue sambil lah, misalnya kerja sampai sore, nanti dini harinya siaran. Akhirnya sering gue pulang siaran, gue CS-an sama OB kantor, gue tidur di kantor. Pagi-pagi bangun kerja lagi. Zaman-zaman meniti karir tuh ya. Bener. Zaman-zaman susah lah. Pakai gitu. motor Supra V. Masih pakai motor. Kalau sekarang kan motornya udah mobilnya udah Mercy apa segala macam. Ya itu lah. Kemarin. Pas pandemi udah mulai kita jualin. Tapi that's life. Gue bilang sama bini gue, ya udahlah tahun depan kita ada bangkit lagi lah. Oke, mengawali karir di TV kabel sebagai presenter memakai motor. Bener, pakai motor gue. Dan waktu itu karena gue pikir gue perlu tambahan lain, Yud. Ini yang banyak gue cerita di channel-channel yang lain, ini kayak gue gak cerita deh. Jadi sambil gue sebelum jadi presenter bola di pengacara itu, gue sambil jualan baju-baju bola. Oke, karena lu juga seneng dan koleksi. Artinya seneng, gue tahu. Gue butuh duit. Oke. Jadi gue punya temen gue supplier baju-baju KW. Thailand. Ori Thailand. Iya kan? Itu gue tampung, gue taruh di tas. Gue door to door tuh, Yud. Iya, door to door. Gue door to door. Ke teman-teman di kantor-kantor segala macam. Habis itu gue mulai kenalan sama orang-orang yang bisa dapetin barang dari dalam. Dari dalam tuh apa tuh? Jadi kan kalau brand gede kan punya pabrik di sini. Ya, oke. Ada yang namanya sample sale. Sample sale tuh cuma buat karyawan. Reject. Tapi dia kasih informasi. Gue bisa ngambil nih maksimum sekian. Lo mau gue ambilin nggak? Gitu. Oh ternyata bisa. Jadi ceritanya tuh karena dulu zaman sale, kok nomor-nomor ini nggak ada ya? Ya, benar. Gue tanya sama orang situ kan, kenapa bisa nggak ada sih? Dia cerita, ya udah ditek-tekin bang. Kok lu bisa? Gue bisa nggak ditek-tekin juga? Ya bisa juga. Ntar kalau emang kita udah kenal gini-gini. Ceritanya gue sampai segitunya lah Yud dulu. Akhirnya ini gue nggak pernah cerita nih. Gue juga belum tahu nih. Akhirnya gue kenalan sama dia. Nah dia akhirnya selalu setiap ada begitu ngasih informasi ke gue. Jadi gue punya duit 2 juta. 2 juta dulu susah Yud. 2 juta belanjain ini dong gitu. Udah dia bisa ngambilin dulu sepatu untuk series di merek itu bagus lah. Itu satu. Terus kemudian gue mulai main yang namanya ke Taman Puring, Pasar Uler. Dan lu datengin tuh? Dan Cikupa. Lu datengin? Gue datengin. Untuk nyari barang? Gue bangun networking. Networking? Tapi gue gak main barang KW. Setelah karena dari... di situ ada yang memang barangnya ori semua. Oh ada? Banyak di... Dan gua nggak mau tahu dia dapetnya dari mana. Ya, yang penting... Jadi gua nggak mau first hand akhirnya. Ya, Karena kalau first hand, razia kena Pak. Betul. Karena kan cerita itu barang dari pabrik, lepas. Ke siapa? Ke pihak ketiga? Pokoknya lepas terserah ke siapa, dia masuk ke lapaknya mereka, baru gua ambil. Dan secara hukum lu memahami itu. Bukan memahami. Pokoknya kalau gua ditanya, ya gua nggak tahu. Orang dapat beli di Taman Puring di apa gitu. Dan gua nggak nanya. Jadi sekarang kalau gua kesana, tuh banyak kan teriakin nama gua pasti.
Oh mereka pada hafal. Karena yang bilang, dulu yang lama-lama pasti hafal lah. Pasti Ya? hafal, karena dulu mereka tahu banget gue bukan siapa-siapa. Terus gue memulai itu semua. Iya. Memulai itu semua. Menarik. Sampai akhirnya tadi sambil jadi pengacara, mulai jadi presenter bola, tapi masih main di situ. Masih main. Sampai akhirnya gue kenal sama beberapa teman-teman di sana yang dia produksi barang KW kan. Gue minta lu bisa nggak produksiin merek gua. Oke. Lagi-lagi karena gue orang hukum, kalau gue produksiin barang KW, gue bisa kena dong. Betul. Jadi namanya dulu akhirnya gue bikin distro di tempat futsal, namanya S2. Oke. Nah akhirnya lu bisa nggak S2 biji S2. itu? Gua, iya. Terus kan ada yang dulu bikin sepatu-sepatu KW Adidas, Nike. Lu bisa nggak tuh? Tapi lu bikin S2. Kenapa bisa. nama S2? Apa? Kenapa pakai nama S2? Itu ceritanya gue dulu partneran sama temen gue berdua yang udah S2. Sesimpel itu goblok. Akhirnya nama CV-nya dulu juga pokoknya S sama S. Oke. Gitulah. Terus gue buka di tempat-tempat futsal. Tapi harus pakai minimum order. Jadi sepatu merek S2 minimum order 100. Awalnya jalan yuk. Jadi futsal gue tuh di tempat futsal gue punya distro. Ada sepatu yang tadi dari yang merek asli tapi orang dalam. Ada yang dari pabrik tapi barang asli. Ada yang produksi sendiri. Nah, awalnya bagus gue buka di sini veteran. Oh, veteran. The Balls. Keluar tol. Iya, itu pertama kali gue. Oh, di situ. Di situ. Nah, padahal lu masih belum tinggal di seputaran sini ya? Belum. Masih di Cibubur. Belum, Jagakarsa. Oh, Jagakarsa. Oh, Jagakarsa. Iya. Serengseng sawah. Lu naik motor, ingat kenapa milih daerah sini gitu? Gue dari dulu ngelihat nih daerah. Dulu tempat futsal happening di situ. baru di The Balls, Okay. sama di Kelapa Gading. Ya, belum ada tuh yang lain-lain. Habis itu Hanggar. Ya, betul. Hanggar gue buka juga. Akhirnya gue pinjem duit. Gue bukalah di banyak tempat futsal. Lama-lama tempat futsal terlalu menjamur. Nggak eksklusif lagi. Ya. Yang laku bukan barang-barang yang gue masukin. Yang laku adalah sewa. Sewanya malah? Sewa sepatu. Oh, sewa sepatu? Jadi sepatu itu akhirnya karena nggak laku. Disewain? Coba bikin sewain deh. Sewa sepatu malah laku Yud. Sewa celana Yud. Padahal nggak gue cuciin. Ya udah. Itu malah yang laku? Itu laku dan kan nggak nutup. Iya. Gue kan nyewa di tempat futsal. Terus kalau ngambil barang kan gue keluar duit. Itu dulu gue pakai motor berkarung-karung. Itu gue anterin tuh. Gue sendiri selain karyawan. Sampai akhirnya gue pernah ketiduran di motor. Gue udah pakai cara untuk gue nggak ngantuk lah. Ya. Gue taruh di sini, lo ngerti kan? Biar kesundut. Oh iya Biar rokok itu. kesundut. Itu tips dulu. Itu tips. Biar kesundut. Gue muter balik Tanjung Barat tuh dulu ada rel kereta. Gue tahu itu rel kereta, tapi gue udah tidur. Oh ya? Gue tidur tapi hafalan udah muter. Sampai akhirnya mau deket Lenteng Agung, gue bawa karung sama bawa tas. Dekat Lenteng Agung, ini ada tempat kafe dangdut baru Yud. Nggak ada dalam apalan gue kalau lagi tidur. Iya. Jadi gue diem aja tuh udah apalan kan. Ini baru gue nggak tahu ada mobil ternyata. Hajar? Ya gue hajar. Dar. Mental tuh. Berdarah-darah dong. Iya, barang juga. Barang jatuh kan, berdarah-darah. Kafe dangdut keluar Yud. Ternyata salah satunya yang punya itu pokoknya gitulah di kawasan itu kan banyak udah tempat jagoan ini. lah, udah megang daerah situ. Iya, terus rambutnya pendek-pendek dah. Yo, ya kan dah. Terus dia wah udah ngamuk. Yang gue lakukan apa itu? Gua ambil dulu barang-barang gua karena itu harta gua kan. Iya. Gue selamatin dulu barang gua di tas sama di karung. Habis itu baru gua acting. Aduh. emang bocor. Iya. Tapi sebenarnya gua masih bisa bangun. Masih bisa. Iya. Aduh. Gua udah mau dipukulin kan. Tapi ngeliat kayak gitu nggak tega juga. Ada Jaggers itu yang udah tua. Dia bilang, taruh, udah. Yang penting dia ke rumah sakit dulu aja. Taruh, jangan. Motor saya pegang. Biar nanti dia bertanggung jawabin. Udah lo pergi ke rumah sakit. Gua ambil barang-barang gua ke rumah sakit lah. Emang gua dijahit. Tapi daripada gua dipukulin. Iya benar. Iya dong. Bisa mati juga. Iya Pak, selesai. Iya selesai. Sebulan baru gua ambil motor gua. Iya. Gua ambil ke rumah si Jagger itu. Dan lo tau kondisi motor gua? Diperutulin pasti. Enggak. Karena nggak mungkin bisa. Gua nganterin ke bengkel aja supaya gua badannya lurus. Stangnya di sini Yud. Stang di sini, rodanya sini. Gue bawa ke Honda, nggak bisa Pak. Ini mah udah rusak. Akhirnya cuman bisa yang dipukul-pukul gitu supaya bisa balik lagi. Itulah kisah gue yang awal. Belum pernah ada. Iya dimanapun cerita juga. ini. Jadi kalau gue galak sama anak buah gue selalu bilang apa yang gue minta ke lu,
Dulu gue pernah jalanin. Jauh lebih pedih. Jauh lebih pedih. Gue pakai gue pulang kantor jam 5 misalnya, terus gue ngurus-ngurusin jual-jual karung itu sampai sini, terus bisa jadi jam 2:30 gue siaran lagi. Iya. Itu segitunya gue dari dulu. Luar biasa. Terus gue buka bakmi raos. Ya. Itu modal 5 juta Yud, gue inget. Modal 5 juta ngajuin ke bank. Sampai sekarang itu gue gade ini pakai ijazah S2 gue. Oh ya? Belum gue ambil sampai sekarang. Ya jadi buat Bank BNI yang menyaksikan, saya mau tanya, saya ngambilnya di mana ya, mau nebus ya? Oh ya? Karena S2 masih di sana. Berarti Nah, gue kan lagi mau ngambil S3. Ya. Salah satu kesulitan gue adalah ijazah S2-nya gua di sekolahin untuk usaha buat mie. 5 juta. Buat Kalau beli sekarang tenda, 5 juta mencekil banget buat kan? beli tenda sama gerobak. Oke. Itu pun gagal Yud. Karena di sebelah gua bakmi Wonogiri. Aduh. Yang goceng tapi segini. Gua bakminya kan ala-ala GM. Iya. 15.000 dikit, tapi enak. Rasanya. Tapi dikit. Karyawan butuhnya kan yang banyak. Yang banyak yang Dan kacaunya lagi apa? Gua makannya Wonogiri. Jadi gua bilang, udahlah itu. Udah enggak Gua bener aja lah. makan yang Wonogiri. Gagal Yud. Oke. Tadi balik ke cerita yang lo tanyain di awal, itulah gue berapa kali usaha kayak gue sekarang nggak bisa yang memang gue juga handle sendiri deh. Dari situ gue mikir, gue harus cari partner yang gue percaya, yang sudah dan yang ahlinya sudah juga berhasil betul. melakukan itu. Makanya gue selain ini, gue lagi bangun juga yang fisioterapi. Oke. Bareng sama teman-teman fisio yang udah jalan. Yang udah pada jalan. Iya, ada iya. di Bintaro juga. Oke, Itu. oke. Terus kemudian gue sekarang chip in juga di Bir Bro. Tempat ngebir. Iya, di mana? Yang di Tebet. Yang di Tebet. Yang di Tebet. Dia udah buka 4, tapi gue baru ikutan yang di Tebet. Sama dia juga, karena yang 3 udah berhasil, gue baru berani ikut yang keempat. Artinya lu cukup main aman lah, tidak betul-betul. Sekarang gue begitu. Ya mau nggak mau karena kan mengeluarkan uang segala macam harus lebih selektif lah. Yang penting ada yang operasionalin, ada yang manage, kita mantau, kita bantu marketing, kita ya bantu untuk datengin crowd, tapi untuk technical, karyawan segala macam, karena gue juga masih punya kerjaan yang lain, ya biar itu kita delegate dengan yang profesional lah. Oke, ini teman-teman mungkin kalau ngelihat Jebret itu brandingnya kan Waduh Yud, itu makasih loh, itu cerita akhirnya keluar juga. Iya, oke, justru kita pengen mengungkap hal Gue nggak ada, itu. gue sampai nggak punya fotonya Yud. Iya. Karena gue tuh dulu susah, maksud gue motor gue kayak gitu, nggak punya gue handphone. Iya. Bisa foto bisa apa nggak ada. Jadi kalau ditanya mana buktinya nggak ada Yud. Oke. Cuman orang yang kenal gue dari dulu lah yang tahu bagaimana perjalanannya. Ya, oke. Abis itu baru gue punya mobil Avanza. Nah, oke. Udah itu aku awal. Oke teman-teman, kalau brandingnya Avalen tuh sombong atau apa ya, memang Ya, tinggi memang. lah. memang sosoknya sombong. Tapi di balik itu kisah perjalanan hidupnya ketika meniti karir itu tadi yang diceritakan kan luar biasa. Ada hal-hal yang bisa kita ambil bahwa selalu pasti kita harus berjuang dulu yang dengan pedih-pedih lah. Gokil, ya kan? gokil. Nah ketika zaman itu terbayang nggak sampai sekarang seorang Jebret yang seperti ini? Gua dari pas akhirnya gue dapet di TV itu kan sesuatu yang gue baru inget gitu. Dulu zaman gue SD SMP, gue setelah main bola, sebelum main bola sama anak-anak kampung tuh siang setelah sekolah gue tuh suka main pakai bola pingpong. Tapi gue tendang-tendangin sendiri ke tembok sambil bawa bola. Abis itu gue berakting impersonate kayak komentator. Oke. Sejak kecil? Sejak kecil, jadi kayak gue main dulu, ntar gue komentatorin gol, terus akhirnya bagaimana Bung Ropan? Itu dulu gue belum kenal ya. Tapi gue ala-ala. Enggak, usia berapa tuh? Usia berapa? Ya SD SMP gue. SMP ya, 10, 11 Iya, ya, usia gue tuh itu. sering abis main, terus gue, iya Bung, bagaimana menurut Anda melihat penampilan Bung Ropan? Oke. Sama Bungkus. Bungkus waktu itu. Belum kenal. Belum Nggak kenal ada sama dalam sekali. otak gue akan kenal sama mereka. Dan bahkan jadi presenter pun masih mungkin ada keinginan, tapi sama sekali belum kebayang lah. Nggak kebayang. Setelah gue jadi presenter baru gue mikir, gue pernah ya di situ. Waktu gue kecil. Jadi kayaknya ini kayak unconsciously itu kayak impian gue sebenarnya. Iya. Tapi dulu mau jadi pemain bolanya kan Yud. Oke, iya. Tapi nggak boleh karena orang tua. Nggak bolehnya? Ya orang Batak. Iya. Lo harus berpendidikan lah. Nggak Paling usah jadi tidak pemain bola. hukum Lo lah. mau jadi apa? Iya. Hukum ya terserah lo lah mau jadi apa kayak. Nah, terus dari situ perjuangan gue akhirnya gue memilih buat resign untuk fokus di bola. Untuk fokus di TV. Di TV. Resign gue tahun 2008 gue resign. Resign dari Kantor hukum itu. Kantor hukum. Tapi gue nggak bilang orang rumah. Oke. Jadi gue tetap pagi berangkat. Seolah-olah ke kantor. Seolah-olah ke kantor. Oke. Tapi gue Tapi lu udah memilih jalur yang presenter. Gue luntang-luntung
Terus kemudian gue baru dapat kesempatan untuk ngambil kursus presenter, kursus public speaking. Terus gue dapat kesempatan juga di radio, tapi radionya radio bisnis, namanya Smart FM. Di Smart FM. Di Smart FM. Nah itu di radio itu ternyata isinya para trainer motivator. Oke, lu dapet ilmu dari situ. Disitulah gue baru tahu ada profesi lain yang pakai cuap-cuap juga, tapi dibayar. Ya, gue di situ kenal Markles Hermawan Kertajaya. Gue kenal James Gui pakar sales. Gue kenal beberapa pembicara yang ternyata anjir mahal banget harganya. Gitu untuk level yang bos-bosnya itu. Betul. Dulu tuh udah sampai ke kayak puluhan juta untuk mereka ngomong gitu. Gue coba deketin mereka, terus gue dapat sekali kesempatan, gue dapat jadwal. Lu mau coba nggak? Gue coba, dan itu rasanya sama kayak waktu gue depan kamera, Yud. Ininya apa? Effortnya, ininya, feel-nya. Dan senengnya gitu, bukan bayarannya. Seneng yang MC kan gue dulu dibayar 250.000. 250.000. Karena teman gue MC-nya kabur lagi sakit. Kalau sekarang hampir 3 digit lah, 2-3 digit minimal ya. Bodo amat. Iya, sekarang udah tinggi banget gue. Nah terus itu apa? Gue cabut dari situ, gue akhirnya dapet relasi network. Akhirnya gue mulai coba juga ngajar sambil jadi presenter. Akhirnya benar-benar di radio masih nggak? Masih. Oke. Akhirnya gini. Oh, emang gue harus buang dulu profesi pengacara gue ya. Gue dapet lagi tambahan profesi lain yang gue seneng malah. Disitulah gue makin yakin 2009an emang di bidang ini nih gue, bukan di pengacara. Merasa effortnya atau feel-nya dapat. Akhirnya disitulah gue bilang ya gue presenter trainer. Gitu. Tapi jalan emang bagus. Gue akhirnya bisa tetap memakai lawyer gue membela pemain bola. Nah, itu akhirnya masuk ke APPI. Asosiasi. Itu kan bukan yang buat kapitalisasi. Betul, itu lebih ke pengabdian itu lah. Ilmu gua akhirnya tetap ada juga. Terpakai dan tentang bola. Betul. Jadi gua happy. Iya, karena sangat menyukai dunianya. Bener. Nah, yang itunya di sini. Gitu. Walaupun gara-gara ini gue sempet terhambat kan, lu tahu. Iya, tahu ceritanya. Tapi itulah kisahnya. Enggak, itulah kisahnya, Yud. Betul. Gue sengak begini karena tempaannya keras. Iya. Gue nggak bisa klemer-klemer. Iya. Jadi terus kayak lo dibully netizen lo biasa aja. Udah ngalamin hidup gue. Lebih perih. Lo mah cuman komen-komen mah gitu. Udah gue alamin.